Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa sekali. Guru-guru hebat ini ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita bertemu dengan saya, Muhammad Nizar Zilmi, dalam kelas BMS dan juga baterai. Nah, setelah dengan Pak Rudi kemarin dengan materi-materi yang sudah Bapak-Bapak lalui gitu ya. Nah, saya merupakan widya suara ahli pertama dari bidang otomotif dan juga elektronika, singkatannya BW gitu ya. Nah, ini nomor kontak saya jika ada yang mau kontak-kontak dengan saya. Oke, sekarang teman-teman Bapak sudah menuliskan namanya. Nah, saya ingin salah satu dari Bapak, nama, asal, dan juga 3 kata untuk hari ini. Ya, siap. Silakan, nama saya Haris, asal dari Brebes. Kata hari ini, sehat, kuat, bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak Pak Haris. Penyemangat untuk kita pagi hari ini memulai kelas gitu ya. Oke, terima kasih Pak Haris. Jadi ini yang akan kita lakukan, tujuan yang kita akan lakukan yaitu pemeriksaan kondisi baterai sesuai dengan prosedur dan juga standar. Nah, indikatornya dalam melakukan pemeriksaan itu bagaimana sih caranya kondisi baterai itu dinilai layak atau tidak. Itu ya. Oke. Ini nih alur pembelajaran kita nanti, ada konsep, kita akan berdiskusi, kita akan lebih banyak interaktif terkait dengan konsep itu sendiri, bagaimana cara menilai sebuah baterai itu layak atau tidak. Kemudian nanti saya akan mempraktekkan bagaimana pengukuran sebuah baterai itu. Kemudian teman-teman nanti akan dibagi kelompok untuk mempraktekkan bagaimana pengukuran sebuah baterai. Yang terakhir nanti teman-teman akan membuat penentuan apakah baterai layak atau tidak. Saya sudah siapkan alatnya, baterainya. Nah, nanti kita saling belajar bersama gitu ya dalam sebuah kelas ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Aman? Aman. Oke. Nah, kemarin sudah dengan Bapak Rudi ya. Sudah beberapa hari dengan Bapak Rudi. Mungkin ada yang ingin menjelaskan apa yang sudah didapatkan sebelumnya gitu. Mungkin ada yang bisa? Ya, silakan. Bapak Galang. Fungsi baterai sepeda motor listrik sama jenis-jenis baterai sepeda motor listrik. Oke, terima kasih banyak Pak Galang. Jadi fungsi dan juga jenis baterai sepeda motor listrik yang sudah dipelajari dengan Bapak Rudi. Oke. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan juga jenis dari sebuah baterai, kalau kita melihat sebuah baterai, nah, ini kira-kira bagaimana caranya kita mengetahui layak atau tidak? Dilihat dari fisiknya kah? Dilihat dari warnanya kah? Mungkin dari tadi udah ini siapa? Ya. Bisa? Oh, Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Untuk baterai dilihat dari fisiknya, Pak. Oke. Harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Harus diukur dulu ya Bapak sekalian ya. Tidak tentu dengan kelayakan itu dilihat dari fisiknya, warnanya. Nah, mungkin dari Bapak sekalian ada yang ingin pernah atau membagikan pengetahuan terkait dengan pernah nggak sih di sekolahan menentukan kelayakan baterai itu? Ya mungkin Pak Haris. Ya, cara untuk menentukan kelayakan baterai itu bisa dicek tegangannya dan juga tahanannya, Pak. Oke, kita memiliki 2 kata kunci dari Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Wah, tepuk tangan buat Pak Haris dan teman-teman semuanya. Jadi ada 2 kata kunci. Mengukur tegangan dan juga mengukur tahanan. Nah, tegangan yang bagaimanakah dan tahanan bagaimanakah? Nah, tahanan ada banyak. Ada tahanan dalam, tahanan, dan tahanan luar, dan ada tahanan yang tahanan. Nah, itu bagaimana itu caranya mengetahuinya? Tegangan juga ada banyak. Nah, akan kita bahas nanti satu persatu bersama-sama. Gitu ya. Terima kasih Pak Aris. Nah, betul Pak Aris tadi ada tahanan dalam dan juga tegangan. Ya. Nah, kita akan masuk pertama terkait dengan tahanan dalam. Oke. Tahanan dalam kalau dilihat dari gambarnya, kita visualisasikan dalam 2 gambar. Kira-kira dari 2 gambar ini apa yang menarik atau apa yang menjadi pembeda? Mungkin silakan, mungkin Bapak. Oh, Bapak Afif ya, silakan. Dari gambar itu ada warna biru dan warna merah. Oke, dari warnanya. Bagaimana? Kalau yang biru itu menggambarkan resistansi rendah. Jadi di situ itu kemampuan baterai
menyalurkan arus sesuai dengan kebutuhan agar baterai tetap dingin. Nah, kalau yang merah resistansi tinggi itu berarti aliran arus dibatasi karena ada penurunan tegangan dan baterai mengalami panas. Oke. Sudah cukup, Pak? Oke, terima kasih Pak Afi untuk tangan. Terima kasih Pak Afi. Jadi dari kedua gambar ini menggambarkan resistansi rendah dan juga resistansi tinggi. Nah, tahanan dalam adalah hambatan aliran listrik yang berada di dalam sebuah baterai itu sendiri. Jadi betul sekali sama Pak Afif tadi sudah jelaskan, jika resistansi rendah maka alur menyalurkan listriknya, arus listriknya itu bagus gitu ya. Nah, faktor-faktor apa sih yang dapat meningkatkan tahanan dalam sebuah baterai? Tadi kata Pak Afif, semakin tinggi resistansinya itu semakin tidak layak atau drop voltage, panas berlebih gitu ya. Nah, faktor apa sih yang dapat meningkatkan tahanan dalam itu sendiri? Nah, kita lihat dari 4 faktor ini, mulai dari usia baterai, temperatur, pengisian daya, state of charge. Di sini ada clue-nya. Ada merah naik, temperatur turun, pengisian daya naik, SOC turun. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa sih artinya? Oh, Pak Denny. Pak, izin menjelaskan ya, itu terkait usia baterai. Usia baterai yaitu lapisan SI menumpuk seiring bertambahnya usia, meningkatkan resistensi. Setelah itu temperatur atau suhu, resistensi meningkat seiring penurunan suhu. Sedangkan untuk pengisian daya, panah naik, yaitu semakin tinggi penggunaan, resistensi semakin tinggi. Dan yang terakhir state of charge atau SOC, yaitu resistensi meningkat seiring menurunnya SOC. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Jadi 4 faktor ini yang akan meningkatkan tahanan dari sebuah baterai. Nah, kalimat pentingnya atau kuncinya yang kita akan bahas lagi kemudian yaitu adalah SOC. Nah, ini menarik teman-teman, karena dari ketiga poin ini tadi ada satu yang saya bedakan warnanya. Nah, kenapa sih SOC ini menjadi poin penting lagi terhadap kelayakan dari sebuah baterai? Oke, nah ini kalau dilihat dari standarnya dari sebuah baterai, jenis-jenis baterai sudah dipelajari, karakteristiknya juga. Nah, untuk tahanan dalam sebuah baterai yang saat ini di kelas ini ada, yaitu lithium ion. Jadi lithium ion ini tahanan dalam baterainya 10 sampai 100 miliohm. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tabel ini ketika nanti demonstrasi, kita nanti praktek. Nah, benar nggak sih bahwa baterai itu layak di kisaran tahanan dalam ini untuk lithium ion? Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, aman ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, lalu hubungan tahanan dalam terhadap kelayakan baterai ini apa sih? Ketika tadi kita sudah mengetahui konsepnya, mengetahui rentang dari setiap tahanan dalamnya. Nah, apa hubungannya dari tahanan dalam ke kelayakan sebuah baterai? Ya, silakan. Oh, Pak Udin, silakan Pak Udin. Semakin tinggi nilai tahanan dalam dan semakin buruk atau tidak layak kondisi baterai tersebut, Pak. Oke, terima kasih Pak Udin. Jadi semakin tinggi tahanan dalamnya, maka semakin tidak layak sebuah baterai untuk digunakan. Terima kasih Pak Udin. Nah, tadi ada kata kunci tadi ya, SOC atau state of charge, gitu ya. Nah, state of charge ini merupakan presentase energi tersimpan yang dibandingkan dengan kapasitas penuh sebuah baterai. Nah, kira-kira kalau kita biasanya kan beli baterai itu atau beli motor kan sudah baterai pack seperti ini ya, entah itu yang transparan atau yang berbentuknya seperti apa, itu pasti udah ada berapa tegangan maksimumnya. Nah, kira-kira kalau melihat kapasitas penuh itu yang dimaksudkan kapasitas penuh itu apa yang dilihat? Ya, silakan. Ya, jadi di state of charge ini tadi ada persenannya ya Pak ya, antara 0, 20 dan kelipatannya sampai dengan 100%. Nah, kalau 100% itu menandakan kapasitas penuh dari baterai itu, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Jadi ada kata kuncinya, kalau penuh nanti tegangannya juga akan naik, gitu ya. Oke, jadi ada 3 di sini untuk tegangan baterai.
tegangan nominal, tegangan maksimum, dan juga tegangan minimum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris. Jika kita penuh, berarti itu terjadi ada tegangan maksimum, gitu ya. Nah, ini perbandingan SOC dengan tegangan baterai. Kalau tegangan nominal itu adalah tegangan optimal dari sebuah baterai pada saat digunakan. Mulai dari rentangnya 3,8 sampai 3,4 untuk baterai lithium ion. Ya. Oke, lalu apa hubungannya tegangan baterai dengan kelayakan baterai gitu? Kalau melihat dari konsep yang sudah Bapak lihat, pelajari itu, ya silakan Pak Denny. Baik Pak, hubungannya yaitu besar kecilnya nilai tegangan menentukan baterai mampu menyimpan dan mengalirkan arus listrik dengan baik atau sudah mengalami kerusakan. Oke, terima kasih Pak Denny. Tepuk tangan untuk Pak Denny. Jadi semakin bagus sebuah tegangan baterai, resistansinya rendah, terus tegangan itu juga mempengaruhi kepada kelayakan sebuah baterai. Jadi itulah hubungannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny tadi. Nah, menarik nih. Kalau tadi sudah mengetahui tahanan dalam, tegangan, lalu alat apa sih yang tepat untuk mengukur keduanya itu? Ya, silakan. Mungkin ada yang pernah mengukur di sekolah atau di mana gitu. Ya, silakan Pak Udin. Multimeter, Pak. Multimeter. Oke, ya. Multimeter adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengukur sebuah baterai, untuk tahanan dan juga tegangan. Tetapi di sini saya sudah siapkan alat yang lebih lengkap atau lebih akurat, lebih optimal untuk mengukur tahanan dalam dan juga tegangan, yaitu ada IR meter. Di depan Bapak-bapak sudah ada IR meternya dan juga baterainya. Mungkin sambil bisa dilihat, dirasakan nanti ya mengukurnya bagaimana. Diperhatikan juga apa ukuran yang ada di dalam situ. Nah, ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur dari sebuah baterai. Jangan lupa dihidupkan dulu, lalu perhatikan kutub positif dan negatifnya. Jangan sampai mengenai tangan, nanti bisa dibantu oleh temannya. Nanti sambil dilihat, ketika sudah stabil, maka bisa diambil dalam pengukurannya. Gitu ya. Oke. Mungkin ada ditanyakan terkait demonstrasi pengukurannya? Cukup? Aman? Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara mengukur tahanan dalam, tegangannya. Saya sudah bagi kedua kelompok, yang sini kelompok 1 dan kelompok 2. Ada Pak Haris, Pak Denny sebagai ketua kelompoknya. Oke, silahkan diambil baterainya, diukur IR meter menggunakan baterai. Oke. Mungkin ada kendala, Bapak? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Ada kendala? Aman Pak. Aman ya? Oke. Terima kasih Bapak-bapak sudah mempraktekkan bagaimana cara mengukurnya, sudah mengisi LKPD yang sudah saya berikan, sudah diisi, di situ ada berapa hasilnya, tegangan dalam dan juga tahanan dalam, dan juga nanti bisa dipresentasikan bagaimana hasilnya. Mungkin dari Pak Haris. Ya, siap. Izin menyampaikan hasil bersama Pak. Untuk baterai berwarna abu-abu ini tegangannya itu 4,18 volt. Oke. Dan untuk IR-nya itu 18 miliohm, Pak. Dan hasilnya itu layak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, itulah dari baterai tadi sudah merasakan mengukurnya, tegangan dalam ada, tahanan dalam juga ada. Terima kasih. Jadi memang dari yang sudah kita lakukan, muncul pertanyaan, mengapa mengukur tegangan saja tidak cukup? Karena memang itu adalah faktor utama. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Ini panduannya tadi sudah kita lakukan. Oke, mungkin singkat saja, 2 kata yang menggambarkan hari ini, refleksi kita apa yang sudah didapatkan oleh Pak. Pak, permisi Pak. Jadi setelah mengikuti kelas hari ini, saya jadi bisa melakukan pemeriksaan baterai sesuai dengan prosedur yang pertama. Terus yang kedua, saya bisa mengetahui nilai standar dari tahanan dan tegangan dari baterai itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Afif. Kita sudah sampai akhir dalam kelas kita, sudah direfleksikan kepada kita semua dari Pak Afif. Semoga teman-teman yang lain juga merasakan apa yang didapatkan pengetahuan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.